PT IKA Parmindo Putra Mas, calon emiten dengan kode IKPM, akan listing dengan melepas 337 juta lembar saham. Harga penawaran umum antara 160 sampai dengan 180 rupiah. Dengan harga nominal saham 100 rupiah. Dengan demikian, BBB-IPO hanya kurang dari 1,8 kali. IKPM tidak menerbitkan waran, dan menurut saya, hal ini bagus dibandingkan dengan apabila menerbitkan waran, namun akhirnya tidak efektif. Rencana penggunaan dana hasil IPO menurut saya juga cukup jelas. Sebesar 18 miliar akan digunakan untuk renovasi gedung pabrik, 9 miliar untuk pembelian mesin, dan 27 miliar atau 50% untuk modal kerja. Jadi 100% dana hasil IPO digunakan oleh perseroan sendiri. BBB IPO juga relatif murah, kurang dari 1,8 kali. Tetapi, apakah untuk sektor usaha farmasi kinerja IKPM cukup menarik? Saya coba bandingkan IKPM dengan beberapa emiten lainnya yang telah listing, misalnya PH, INAF, KLPF, dan SIDU. Menurut saya, kinerja IKPM berada dalam kondisi rata-rata industri farmasi, namun dengan perkembangan yang moderat. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham. Ada kabar baik apa hari ini? Menurut saya ada 3 aspek positif dan 2 aspek negatif yang harus dipertimbangkan sebelum mengkolek saham IKPM, yaitu yang pertama, sejak April 2022 sampai dengan menjelang listing, modal saham yang setor IKPM hanya mengalami peningkatan sebesar 35%. Dan sejak berdiri 45 tahun yang lalu, tidak banyak terjadi perubahan pemegang saham IKPM. Hal ini mencerminkan bahwa kondisi internal IKPM cukup stabil. Wow, bagus kan? Yang kedua, dalam 2 tahun terakhir, tren penjualan mengalami peningkatan, meskipun realisasi penjualan masih di bawah penjualan pada tahun 2020, sebelum pandemi COVID. Proporsi biaya perolehan penjualan ditambah dengan buah mengalami penurunan. Artinya, biaya operasionalnya menurun, sehingga tren profitabilitasnya mengalami peningkatan. Yang ketiga, saya coba bandingkan rencana penggunaan dana hasil IPO dengan posisi aset tetap saat ini. Menurut saya cukup wajar. Proporsi alokasi dana hasil IPO untuk pembangunan gedung dibandingkan dengan nilai perolehan gedung sampai dengan saat ini sebesar 29%, dan proporsi pembelian mesin dibandingkan dengan nilai perolehan mesin sampai dengan saat ini 9%, serta perhitungan kebutuhan modal kerja dengan trisikl 175 hari sebesar 185 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana hasil IPO adalah untuk pemeliharaan pabrik, bukan untuk ekspansi dengan adanya produk ataupun target pasar yang baru. Namun, di samping 3 hal positif tersebut di atas, ada 2 hal yang menurut saya merupakan aspek negatif. Yang pertama, kejelasan status hubungan perseroan dengan distributornya, yaitu PT Distriversa Buana Mas. Pada bagian perjanjian kerjasama disebutkan bahwa PT Distriversa Buana Mas merupakan pihak terafiliasi. Demikian juga pada bagian neraca, PT Distriversa Buana Mas diakui sebagai pihak terafiliasi yang menerima piutang di atas 90% dari rata-rata
posisi piutang IKPM. Namun, pada hubungan dengan bank, terkait dengan pinjaman PT Distriversa Buana Mas dari Bank UOB Indonesia, disampaikan bahwa karena perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian dan pengaruh signifikan atas PT Distriversa Buana Mas, maka pada tanggal 31 Desember 2021, pinjaman PT Distriversa Buana Mas tidak diungkapkan lagi. Artinya, sejak tahun 2021, IKPM menganggap bahwa PT Distriversa Buana Mas bukan merupakan pihak yang terafiliasi. Karena IKPM tidak mempunyai kendali kepada PT Distriversa Buana Mas. Hal ini tentunya bertentangan dengan dua pernyataan sebelumnya. Yang kedua, hubungan dan usia direksi serta komisarisnya. 2 dari 3 komisarisnya merupakan suami istri. 1 dari 3 direksinya adalah anak dari komisaris dengan usia di atas 50 tahun. Hal ini mirip-mirip dengan emiten berdikari dengan kode BDKR, merupakan perusahaan lama yang menurut saya termasuk terlambat untuk listing. Jadi, dari 5 poin di atas, saat ini menurut saya IKPM merupakan emiten yang biasa-biasa saja. Setelah listing, IKPM masih memerlukan waktu dan perubahan untuk dapat menghasilkan kelompatan kinerjanya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kasih komen ya. Semangat siap. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.